Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Lucifer. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang seorang iblis yang dikenal sebagai penguasa pengetahuan terlarang. Siapa iblis ini? Tetapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang iblis Astaroth. Dalam banyak catatan demonologi kuno, ada satu nama yang selalu muncul sebagai penguasa kegelapan tingkat tinggi, bukan sekadar iblis biasa, melainkan bangsawan neraka. Namanya Astaroth. Ia dikenal sebagai iblis pengetahuan terlarang, pembisik kesombongan, dan penguasa tipu daya halus yang merusak dari dalam. Siapakah sebenarnya Astaroth? Dari mana asalnya? Dan mengapa namanya ditakuti dalam sejarah spiritual? Asal nama dan sejarah. Nama Astaroth memiliki akar yang sangat tua dan berasal dari peradaban Timur Tengah kuno. Banyak ahli sejarah mengaitkannya dengan Astarte, seorang dewi yang disembah oleh bangsa Fenisia dan Kanaan sebagai simbol kesuburan, cinta, dan kekuasaan. Dalam budaya kuno, Astarte dianggap sebagai sosok ilahi yang membawa kehidupan dan perlindungan. Namun ketika tradisi monoteisme berkembang, penyembahan terhadap dewa-dewi asing mulai dipandang sebagai bentuk penyimpangan spiritual. Seiring waktu, nama Astarte mengalami perubahan dalam teks-teks religius dan akhirnya diubah menjadi Astaroth. Dalam tradisi Yahudi dan kemudian demonologi Kristen abad pertengahan, sosok yang dulunya dipandang sebagai dewi itu digambarkan ulang sebagai roh jahat atau iblis. Perubahan ini mencerminkan bagaimana kepercayaan lama sering didegradasi menjadi simbol kejahatan ketika bertentangan dengan ajaran iman yang baru. Pada abad pertengahan, nama Astaroth mulai muncul dalam berbagai kitab demonologi seperti Lesser Key of Solomon. Dalam teks-teks tersebut, Astaroth digambarkan sebagai salah satu bangsawan neraka dengan kedudukan tinggi. Ia disebut sebagai Adipati Agung yang memiliki pengetahuan luas tentang rahasia dunia dan masa depan. Gambaran ini membuat Astaroth dikenal bukan hanya sebagai iblis biasa, tetapi sebagai simbol kecerdasan gelap dan pengaruh rohani yang kuat. Dengan demikian, asal nama dan sejarah Astaroth menunjukkan perjalanan panjang dari sosok yang dahulu dipuja menjadi figur yang ditakuti. Kisah ini bukan hanya soal mitologi, tetapi juga mencerminkan perubahan kepercayaan manusia sepanjang sejarah, di mana sesuatu yang dulu dianggap suci bisa berubah menjadi lambang kegelapan ketika bertentangan dengan kebenaran ilahi. Wujud dan gambaran. Dalam berbagai teks demonologi abad pertengahan, Astaroth digambarkan sebagai sosok yang memiliki penampilan menyeramkan namun penuh simbol. Ia sering dilukiskan sebagai makhluk bersayap naga dengan tubuh menyerupai manusia, mengenakan mahkota sebagai tanda kedudukannya yang tinggi di antara para iblis. Dalam tangannya terdapat ular, lambang tipu daya, dan pengetahuan terlarang. Gambaran ini bukan sekadar visual menakutkan, tetapi simbol dari sifatnya sebagai penyesat yang licik dan manipulatif. Astaroth juga sering digambarkan menunggangi binatang buas atau naga besar, menunjukkan kekuasaan dan dominasinya dalam dunia kegelapan. Nafasnya disebut beracun dalam beberapa legenda, melambangkan bahwa kata-kata dan bisikannya membawa kehancuran rohani. Penampilannya mencerminkan kombinasi antara kemuliaan palsu dan kehancuran, seolah masih menyimpan jejak kebesaran, tetapi telah rusak sepenuhnya oleh kegelapan. Namun yang membuat Astaroth lebih berbahaya bukanlah rupa fisiknya, melainkan daya tarik yang ia gunakan untuk mempengaruhi manusia.
Ia sering dikaitkan dengan janji pengetahuan rahasia, kemampuan melihat masa depan, dan kuasa yang melampaui batas manusia. Dalam kisah-kisah okultisme, ia muncul bukan sebagai monster yang menyerang secara langsung, tetapi sebagai sosok yang menawarkan pencerahan palsu yang menyesatkan. Karena itu, gambaran Astaroth selalu penuh kontras menarik sekaligus mengerikan. Tampak bijaksana namun membawa kehancuran. Ia melambangkan bahwa kejahatan seringkali datang bukan dengan wajah yang menakutkan, tetapi dengan tampilan yang memikat agar manusia jatuh melalui rasa ingin tahu dan kesombongan mereka sendiri. Perannya sebagai penyesat. Astaroth dikenal sebagai iblis yang menyesatkan manusia melalui pikiran, bukan melalui kekuatan kasar. Ia membisikkan keraguan terhadap kebenaran dan mendorong manusia untuk mempertanyakan hal-hal rohani hingga kehilangan arah. Cara kerjanya halus dan tidak terlihat, membuat banyak orang jatuh tanpa menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Sebagai simbol pengetahuan terlarang, Astaroth sering digambarkan menawarkan rahasia, hikmat palsu, dan kuasa instan kepada mereka yang haus akan kemampuan di luar batas manusia. Ia memanfaatkan rasa ingin tahu dan kesombongan, membuat manusia percaya bahwa mereka bisa mencapai kebijaksanaan tanpa perlu tunduk pada Tuhan. Dari sinilah penyesatan dimulai melalui janji yang tampak menarik namun menipu. Peran Astaroth menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan selalu datang dari sesuatu yang menakutkan, tetapi dari hal yang terlihat cerdas dan menggoda. Ia merusak iman secara perlahan dengan membuat dosa terlihat biasa dan pemberontakan terasa seperti kebebasan. Karena itu, Astaroth melambangkan penyesatan rohani yang bekerja diam-diam namun berdampak besar. Pengaruh dalam budaya dan demonologi. Nama Astaroth banyak muncul dalam berbagai kitab demonologi abad pertengahan, terutama dalam grimoire seperti Lesser Key of Solomon. Dalam teks-teks ini, Astaroth digambarkan sebagai salah satu bangsawan neraka yang memiliki kedudukan tinggi dan kemampuan memberikan pengetahuan tersembunyi kepada manusia. Kehadirannya dalam literatur kuno membuat namanya menjadi salah satu yang paling dikenal dalam tradisi okultisme barat. Pengaruh Astaroth kemudian berkembang ke dalam budaya populer modern. Ia sering muncul dalam film horor, novel gelap, komik, dan permainan video sebagai sosok iblis aristokrat yang licik dan berbahaya. Karakterisasi ini biasanya menonjolkan sisi manipulatif dan kecerdasannya, menggambarkannya sebagai makhluk yang tidak menyerang secara langsung tetapi merusak melalui tipu daya dan godaan. Kemunculan Astaroth dalam budaya dan demonologi menunjukkan bagaimana sosok ini telah menjadi simbol universal kejahatan yang berkaitan dengan pengetahuan terlarang dan kekuasaan gelap. Ia bukan hanya tokoh dalam kepercayaan kuno, tetapi juga figur yang terus digunakan dalam berbagai karya untuk melambangkan bahaya godaan spiritual dan kehancuran akibat ambisi tanpa batas. Makna dan peringatan. Astaroth melambangkan bahaya ketika manusia lebih mengandalkan pengetahuan dan kuasa daripada kebenaran ilahi. Ia sering dikaitkan dengan godaan intelektual, membuat manusia percaya bahwa kebijaksanaan bisa diperoleh tanpa batas moral atau spiritual. Dalam makna simbolisnya, Astaroth menjadi gambaran tentang bagaimana kesombongan pikiran dapat membawa seseorang menjauh dari terang. Sebagai figur dalam demonologi, Astaroth juga menjadi peringatan bahwa tidak semua yang terlihat sebagai pencerahan berasal dari sumber yang benar. Banyak ajaran spiritual menekankan bahwa kejahatan sering menyamar sebagai sesuatu yang menarik dan menjanjikan keuntungan. Melalui simbol ini, manusia diingatkan untuk berhati-hati terhadap rasa ingin tahu yang tidak disertai kebijaksanaan dan iman. Pada akhirnya, kisah Astaroth mengajarkan bahwa godaan terbesar bukan selalu berupa kekerasan atau ketakutan, tetapi berupa tawaran halus yang memikat hati dan pikiran. Ia menjadi simbol peringatan bahwa ketika manusia mengejar kuasa tanpa kebenaran, hasilnya adalah kehancuran rohani.
Karena itu, cerita tentang Astaroth lebih dari sekadar legenda. Ia adalah pengingat agar manusia tetap berjalan dalam terang dan tidak terjebak oleh tipu daya. Astaroth bukan hanya nama dalam kitab-kitab kuno, tetapi simbol dari bahaya ketika manusia tergoda oleh janji pengetahuan dan kuasa yang tidak berasal dari terang. Ia mewakili godaan halus yang tampak bijaksana, namun perlahan menghancurkan iman dan kebenaran dalam hati manusia. Dari sinilah kita belajar bahwa kejahatan sering datang bukan dengan wajah menyeramkan, tetapi dengan tawaran yang terlihat menarik. Kisahnya menjadi peringatan bahwa tidak semua yang tampak seperti pencerahan membawa keselamatan. Ketika manusia mencari kekuatan di luar kehendak Tuhan, mereka justru membuka pintu bagi penyesatan. Astaroth melambangkan jebakan di mana rasa ingin tahu berubah menjadi kesombongan, dan kesombongan membawa kehancuran. Pada akhirnya, hanya terang sejati yang mampu membimbing manusia menuju kebenaran. Segala kuasa gelap mungkin tampak menjanjikan, tetapi selalu berakhir dalam kehilangan dan penyesalan. Karena itu, kisah Astaroth mengingatkan kita untuk tetap waspada, menjaga iman, dan tidak tergoda oleh jalan yang terlihat indah, namun membawa kepada kegelapan. Begitulah kisah tentang Astaroth. Bagaimana menurut kalian? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.